Oke, sebelum saya lanjut ya, eh, tadi kita di part pertama kita udah bicara tentang tiga hal ya. Yang pertama untuk yang bisnis yang terbaik yang perlu kita consider atau perlu kita pertimbangkan, yaitu pertama dia eh, bisa dicoba atau ada free trial di depannya ya. Yang kedua, ini entry barrier-nya kecil, artinya kita bisa mulai dengan nilai nominal rupiah yang sedikit demi sedikit untuk kita bisa mempelajari lebih jauh tentang bisnis tersebut. Jadi nggak serta merta harus mengambil paket sekian, nggak ambil sekian, gitu, enggak. Jadi kita bisa tailor sesuai dengan kemampuan kita. Kemudian yang ketiga adalah bisnis ini punya produk yang bisa memungkinkan adanya repeat order, juga bukan produk yang sekali beli selesai ya. Repeat order itu bisa dalam artian dia satu produk yang bisa yang consumer ya, jadi apa istilahnya, konsumtif ya, produk consumer goods yang bisa dibeli habis, dibeli lagi, mungkin mungkin oke lah gitu kan, artinya ada peluang untuk repeat order. Atau dia memiliki beberapa macam kategori produk yang sehingga beli ini puas, ambil ini, jadi ada peluang untuk dia membeli lagi dari apa namanya, range produk Anda, sehingga dari satu customer memungkinkan Anda dapat penjualan yang berulang ya, apakah dari produk yang sama atau beberapa produk yang yang dimiliki oleh usaha tersebut ya. Karena garis besarnya adalah ujungnya kita pengen bebas, kita pengen passive income, kita pengen sudah tidak bekerja lagi tapi tetap mendapatkan penghasilan. Tidak bekerja ini artinya bukan berarti kita nganggur, enggak, tetap kita mungkin monitor, tapi minimum sekali lah kita lakukan 3 kali monitor, oh kita maintain ya, tetap ya, karena bisnis apapun pasti ada resiko di tengah jalan yang mungkin akan, nah kita siap, tapi kita minimum sekali karena udah kita siapkan ya produknya. Ada nanti akan otomatis awalnya kita mulai sendiri ya kan, awalnya kita mulai sendiri, tapi ke belakang terus untuk kita bisa bebas dari pekerjaan, otomatis nanti kita ada tim yang akan memanage keseluruhan. Nah, itu nanti menjadi kepada hal yang keempat. Ya, tapi sebelum saya masuk ke yang keempat, ada kita disclaimer dulu bahwa bisnis yang ini saya masukkan adalah untuk mereka-mereka yang uangnya pas-pasan ya. Untuk mereka-mereka yang terbatas sumber dayanya, yang dia punya penghasilan dari satu income dan dia hanya bisa menyisihkan sedikit ya. Bukan mereka yang punya banyak uang, yang dia punya deposito besar, mungkin dia punya cadangan uang banyak untuk mulai. Itu beda cerita. Bisa juga mereka melakukan hal seperti, bisa, karena mereka punya uang, punya pilihan. Kalau yang nggak punya uang biasanya nggak punya pilihan, dan mereka rata-rata ada ketakutan untuk mulai berbisnis. Karena apa? Takut rugi, takut boncos ya kan, wis kadung kasih uang banyak terus hilang ya kan. Nah, otomatis, tapi biar gimana pun yang namanya bisnis itu ada resiko, tapi kalau bisa diminimalisasi resiko. Nah, caranya seperti ini. Cari bisnis yang benar-benar eh, teruji dan memiliki beberapa kriteria. Yang keempat adalah dia punya sistem. Ya, dia punya sistem, punya cara, artinya dia punya cara yang sudah teruji, yang sudah terbakukan ya. Kalau di perusahaan namanya SOP ya. Udah punya SOP sehingga kita tinggal kita akan mengikuti tahap-tahap apa. Awalnya bagaimana? Jadi yang pertama, langkah demi langkah itu sudah ada urutannya. Ya, sudah terstruktur. Pertama begini, setelah dari sini lakukan ini, setelah ini lakukan ini gitu kan. Nah, biasanya kalau ada SOP-nya begitu, kalau SOP-nya dijalankan, hasilnya itu terprediksi ya, predictable ya. Mungkin meleset sedikit-sedikit, tapi kalau SOP tidak dijalankan, biasanya akan terjadi penyimpangan, deviasinya yang cukup tinggi ya. Itu jadi, terus ada dia punya sistem. Kemudian yang selanjutnya dia punya mentor, artinya dia punya tim-tim ahli yang mau dan disiapkan untuk membantu kita tanpa bayar. Ya, jadi kalau di perusahaan mungkin perlu namanya konsultan ya. Tapi kalau perusahaan kan konsultan bayar. Tapi kalau di bisnis ini kita nanti akan
cari perusahaan yang memang dia ya memberi kita support dengan tenaga-tenaga ahlinya dia, bidang-bidangnya dia untuk kita bisa berkonsultasi, bertanya tanpa bayar. Untuk bertanya tentang produknya, bertanya tentang training produknya, bertanya tentang bagaimana melakukan bisnisnya, materi-materi promosinya, kemudian mungkin apa ya? Ya hal-hal yang berhubungan dengan kita menjalankan itu gitu kan, mungkin flip chartnya atau apa ya kan, hal-hal seperti itu ya. Mungkin seandainya pun harus bayar, mungkin bayarnya minim ya, minim sekali, tidak tidak yang besar-besar banget gitu kan. Nah jadi ada mentornya, kemudian dia ada perusahaan yang benar-benar, perusahaan ini benar-benar perusahaan yang sudah memiliki kredibilitas ya. Kemudian kita bekerja sama dengan supplier produknya yang jangan sampai nanti saat kita sudah lagi gejeng-kencengnya, tibanya perusahaannya hilang. Kita nggak bisa lagi supply produknya, kita mulai dari kita harus lihat itu ya. Kemudian yang terakhir, yang paling penting adalah ada pendidikannya, ada kesempatan untuk kita belajar tentang bagaimana agar bisa membesarkan bisnis ini, bisnis yang akan Anda ambil ini menjadi sangat besar, ya kan? Karena bisnis apapun kalau ingin kita menjadikannya sebuah bisnis yang berpasif income, tentunya akan berhubungan dengan banyak orang, ya. Karena kita baru akan bisa meninggalkan sebuah bisnis kita kalau sudah ada orang yang bisa menggantikan kita menjalankan bisnis itu tanpa kehadiran kita. Berarti perlu orang, ya. Karena kita berorientasi kepada uh, budget minim, ya. Kalau yang punya budget mungkin besar sekali, payet-payetan, mungkin bisa dengan otomisasi ya, dengan memberikan suatu mesin-mesin atau sistem sehingga dia otomatis berjalan, bergerak, itu beda cerita gitu kan. Nah, kita bicara tentang yang padat karya ya. Bisnis yang modalnya kecil itu otomatis padat karya. Effort kita sebagai owner itu akan jauh lebih besar dibanding dengan modalnya. Ya. Mengawali tanpa modal bisa, tapi menjalankan secara keseluruhan tetap perlu modal. Dan modal itu bisa didapatkan dari bisnis itu sendiri. Jadi bisnis membiayai bisnis itu ada. Ya ada bisnis seperti itu. Dan kebetulan saya juga sedang menjalankan bisnis itu. Itu luar biasa. Kita bisa mulai dengan modal nol. Ya, tapi bukan berarti nanti selamanya nol, karena tetap namanya bisnis tuh harus seperti kita bertani lah ya. Ada, kita harus menyiangi rumput segala macam, kita kasih pupuk sampai dia besar. Ya. Nah, tapi di sana perlu belajar. Biar gimana pun, sepintar-pintar, sepandai-pandainya Anda di perusahaan Anda sekarang ini, ya, sepintar-pintarnya Anda di pekerjaan utama ini, begitu Anda memutuskan untuk memulai suatu bidang baru untuk sampingan Anda, ini adalah hal baru. Dan Anda buta tentang hal ini. Ya, maka itu perlunya Anda perlu menyelidiki dulu, kesempatan melihat dengan awal, apa namanya, mengambil sedikit demi sedikit informasi sesuai dengan kemampuan Anda. Karena sebuah bisnis yang besar, informasinya nggak mungkin sedikit. Ya harus kita gali sampai akhirnya kita benar-benar yakin bahwa oh ini bisnis ini akan menjadi pasif income saya. Karena di luar sana bertebaran banyak macam-macam bisnis yang terkadang itu berkilau di awal tapi sebenarnya nggak ada apa-apanya. Ya, karena bisnis yang baik itu berproses. Ada proses yang dijalankannya. Tidak ada yang bisnis begitu masuk simsalabim langsung kaya. Mungkin bisa, tapi nggak akan bertahan lama. Ya, karena hukum alam berlaku, semua butuh proses untuk mematangkan sebuah sebuah buah itu perlu proses, mulai dari dia masih kecil sampai dia mau jadi besar menguning dan bersiap dipetik, itu perlu proses. Jadi jangan takut dengan proses, karena itu wajib dilakukan, karena proses ini akan menyebabkan Anda bertumbuh menjadi orang yang baru, yang siap ya. Karena sebuah bisnis besar itu membutuhkan mindset yang besar. Ya, kalau Anda yang bermimpi untuk memiliki sebuah bisnis yang besar, maka Anda sendiri harus membesarkan diri Anda dulu. Ya, bejana Anda harus besarkan, mindset Anda harus diperbesar, wawasan dan segala macam, sehingga bisnis itu bisa Anda pegang. Ya,
Karena ibarat kata materi-materi mahasiswa di kuliah tidak akan bisa dicerna oleh mereka yang masih memiliki status pendidikan di SD atau SMP. Oke, itu dulu sekilas. Nanti next time kita bicara tentang mungkin model bisnis apa yang bisa kita pertimbangkan untuk mempersiapkan masa pensiun kita yang luar biasa. Oke, tetap semangat. Tuhan bersama kita. Salam.